Assalamualaikum, nama Garna Iliwana, kelas 12 IPA 4 mata pelajaran Geografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara maju Singapura. Identitas negara Singapura. Singapura memiliki nama lengkap Republic of Singapura atau Republic of Singapore dengan nama lokal Singapura. Bentuk pemerintahan Republik Parlementer dengan Kepala Negara Presiden Halimah Yacob sejak 14 September 2017 dan Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong sejak 12 Agustus 2004. Ibu kota Singapura yaitu Singapura dengan luas wilayah 719,2 km persegi dan jumlah penduduk 5.866.139 jiwa dan pertumbuhan penduduk 0,95%. Di Singapura terdapat beberapa etnis yaitu etnis Tionghoa 74,3%, Melayu 13,5%, India 9% dan etnis lainnya 3,2%. Dan agama yang ada di Singapura ada agama Buddha 31,1%, Kristen 18,9%, Islam 15,6%, Tao 8,8%, Hindu 5%, lain-lain 0,6%, dan yang tidak beragama sebanyak 20%. Bahasa resmi yang digunakan di Singapura terdapat 4 bahasa yaitu Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil, serta mata uang yang digunakan yaitu mata uang dolar Singapura. Hari Nasional Singapura pada tanggal 9 Agustus 1965 dan lagu kebangsaan Majulah Singapura. Kode domain internet Singapura yaitu .sg dan kode telepon 65. Pendapatan domestik bruto Singapura yaitu 531,04 miliar US dollar dan pendapatan per kapita 93.400 US dollar. Singapura berada di benua Asia yaitu Asia Tenggara. Perekonomian Singapura. Pendapatan per kapita. PDB per kapita Singapura dilaporkan sebesar 59.819.000 US dollar pada 2020. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 65.641.000 US dollar untuk 2019. Data PDB per kapita Singapura diperbarui tahunan dengan rata-rata 12.764.000 US dollar dari 1960 sampai 2020 dengan 61 observasi. Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 66.664.000 US dollar pada 2018 dan rekor terendah sebesar 428.000 US dollar pada 1960. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Singapura tumbuh lebih dari perkiraan semula pada kuartal kedua. PDB negeri Merlion ini tumbuh 14,7% secara tahunan di kuartal kedua. Angka tersebut lebih tinggi daripada perkiraan awal 14,3%. Pertumbuhan ekonomi ini juga lebih tinggi daripada prediksi jejak pendapat Reuters yang meramalkan kenaikan 14,2%. Secara absolut, PDB tetap 0,6% di bawah level pra-pandemi pada kuartal kedua 2019. Pada basis penyesuaian musiman secara kuartalan, ekonomi Singapura terkontraksi 1,8% pada kuartal kedua. Angka ini berbalik dari ekspansi 3,3% pada kuartal pertama. Mata pencaharian. Mata pencaharian penduduk Singapura adalah di sektor industri jasa. Berbeda dengan negara-negara lainnya yang biasanya bermata pencaharian dalam industri pertanian, Singapura tidak mempunyai lahan yang luas untuk pertanian karena merupakan negara yang kecil. Komoditas ekspor. Singapura mengekspor bahan jadi seperti komputer, sirkuit, dan olahan minyak. Singapura juga mengimpor bahan baku seperti minyak mentah dan kebutuhan sehari-hari seperti air dan bahan makanan. Kependudukan Singapura. Angka kelahiran Singapura 8,5 kelahiran per 1000 penduduk dan angka kematian 4,8 kematian per 1000 penduduk. Usia harapan hidup penduduk Singapura yaitu 85,41 tahun. Sistem pendidikan Singapura. Di Singapura, pendidikan wajib mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. Prasekolah yang disebut taman kanak-kanak bersifat sukarela dan ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan dan penyedia swasta. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran Singapura dilaporkan sebesar 2,90% pada 2021 Maret. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 3,00% pada 2021 Februari. Data tingkat pengangguran Singapura diperbarui bulanan dengan rata-rata 3,20% dari 2020 Maret sampai 2021 Maret dengan 13 observasi.
Data ini mencapai angka tertinggi sebesar 3,50% pada 2020 Oktober dan rekor terendah sebesar 2,40% pada 2020 Maret. Teknologi Singapura. Perkembangan teknologi di Singapura sangatlah baik karena pemerintah telah menyediakan fasilitas-fasilitas untuk publik yang berupa koridor bisnis. Yang akan dikembangkan adalah apa yang disebut dengan Science Habitats yang merupakan lingkungan yang berkualitas tinggi dan dekat dengan kualitas bisnis. Koridor teknologi ini merupakan gabungan koordinasi dan kerjasama antara ilmuwan, pebisnis, serta komunitas lingkungan. Demikian penjelasan tentang negara maju Singapura. Terima kasih. Wassalamualaikum.